kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu yang menuntun setiap kami di dalam jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Allah yang berdaulat atas penderitaan. Diambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 11. Ayat Mas diambil dari Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Yesaya pasal 5 dan pasal 6 serta Markus pasal yang kedua. Saya akan membacakan Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah sebuah misteri atas kehidupan manusia. Ya, memang salah satu akibat dari dosa adalah adanya penderitaan. Penderitaan bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari kebodohan diri sendiri sampai kepada menjadi korban dari pihak luar yang tidak ada kaitannya dengan diri kita. Tetapi apapun alasan di balik penderitaan, ternyata ada hal yang luar biasa yang kita bisa mengerti saat ini. Di balik setiap penderitaan ternyata ada Allah yang berdaulat, yang memegang penuh kendali atas setiap manusia. Dengan kedaulatannya ia mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada pribadi lepas pribadi. Penderitaan diizinkan oleh Allah untuk mendidik, memurnikan iman kita, dan agar kita semakin berharap kepada Tuhan. Inilah kebesaran Tuhan bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak memiliki maksud dan tujuan Allah. Terlepas dari sikap manusia dalam meresponsnya, apakah ia merespons dengan pertobatan dan kerendahan hati, ataukah merespons dengan memberontak dan menganggap sepi didikan Tuhan? Kisah yang kita baca hari ini adalah tentang seorang yang buta dari sejak lahir. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya orang tersebut yang tidak pernah melihat seperti apa dunia. Dia tidak pernah bisa memandang kepada ayah ibunya, dan karena keterbatasannya tersebut, dia tidak mampu untuk melakukan banyak hal, sehingga dia mencari nafkah dengan mengemis di ayat yang ke-8. Ketika Yesus melewati orang tersebut, murid-muridnya pun bertanya, "Siapa yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Pertanyaan murid seringkali juga sama dengan apa yang biasa kita pikirkan, bukan? Kita biasanya mengasumsikan bahwa penderitaan itu akibat atau hukuman
dari dosa yang kita lakukan? Ternyata jawaban Yesus membuka wawasan baru bagi para murid dan juga bagi kita saat ini. Yesus menjawab bahwa bukan karena dosa yang dilakukan baik oleh dia maupun oleh orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tujuan dari penderitaan. Tentu Allah tidak secara iseng mengizinkan penderitaan terjadi. Tetapi ada tujuan yang Tuhan ingin kerjakan melalui setiap penderitaan. Yang pertama, saudara, penderitaan mengembalikan manusia kepada Allah. Dalam kitab Hakim-Hakim, kita menemukan bahwa setiap kali mereka berada dalam kesesakan dan penindasan dari bangsa-bangsa lain, mereka kembali berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka melalui orang-orang pilihannya. Setiap kali mereka ditolong Tuhan dan mulai hidup nyaman, mereka berdosa kembali. Dan Tuhan mengizinkan mereka kembali berada dalam penindasan bangsa lain. Nah, ketika mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi agar umatnya kembali kepada Allah. Yang kedua, saudara, penderitaan merupakan latihan otot bagi iman kita. Agar iman kita bertumbuh dengan subur, maka kita harus semakin kecil dan Kristus harus semakin besar. Proses ini seringkali melalui penderitaan, sebab kecenderungan manusia untuk menjadi semakin besar ketika ada dalam kesenangan dan pada posisi yang tinggi, egonya akan semakin besar. Dan otomatis ketika ego bertumbuh, maka Kristus akan semakin berkurang. Sebab itu seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika ego kita melemah, maka iman kita bisa menjadi semakin kuat. Yang ketiga, saudara, penderitaan merupakan alat Allah untuk menguduskan umatnya dan memperbaharui karakter agar menjadi seperti Kristus. Penderitaan adalah medan pelatihan bagi karakter kita. Penderitaan biasanya akan menghancurkan kesombongan dan tinggi hati. Dalam penderitaan, orang akan merendahkan diri dan mencari wajah Allah. Dan Kristus tidak pernah menolak semua orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Dia akan berdiam, dan Roh Kudus akan membaharui karakternya hari demi hari sehingga menjadi seperti Kristus. Yang keempat, penderitaan merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya agar nama Tuhan dimuliakan, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ketiga. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Bagi Allah, yang terpenting adalah menemukan Kristus di dalam hidup kita. Sebab itu, jangan putus asa saat penderitaan. Ketahuilah bahwa Allah hadir dalam setiap penderitaan kita. Tetap setia, selalu bersyukur, dan percayalah bahwa Ia tidak pernah meninggalkanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa dalam segala hal Engkau turut bekerja. Bahkan Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau pun berdaulat atas setiap penderitaan yang kami alami dalam hidup ini. Bapa, kami percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu ada atas kami. Dan sebab itu ya Bapa, biarlah kami disadarkan bahwa kami boleh tetap setia di dalam penderitaan yang kami alami. Karena
itu semua baik bagi kami. Segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.